Halo adik-adik dan saudara semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas tanaman teratai yang nama latinnya adalah Nymphaea dan bahasa Inggrisnya water lily. Habitat tanaman teratai adalah di air atau di kolam, danau, berlumpur dan airnya tenang. Teratai memiliki daun yang tipis dan lebar dan mengambang di permukaan air. Permukaan yang tipis dan lebar menyebabkan daun ini tidak tenggelam di permukaan air. Bunga dan daun terdapat di permukaan air keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada dalam lumpur pada dasar kolam, sungai ataupun rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau berbentuk oval yang lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga ketika kena air hujan dan jatuh pada permukaan daun tidak membentuk butiran-butiran air. Permukaan daun banyak terdapat stomata, mulut daun, yang berfungsi untuk pernapasan, keluar masuknya oksigen, karbon dioksida, dan untuk memperluas bidang penguapan. Teratai juga memiliki batang yang berongga, sehingga memungkinkan teratai dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Untuk mengembangbiakan teratai bisa secara generatif dengan menggunakan biji pada bunga yang mengering. Kemudian bisa juga secara vegetatif dengan menggunakan tunas yang tumbuh pada akar atau rizomanya serta menggunakan daun. Dengan daun yang tipis dan lebar dan pangkal batang di tengah-tengah daun, ini bisa mencegah daun agar tidak terbalik walaupun ditiup oleh angin yang bertiup kencang. Untuk permukaan daun bagian bawah nampak berwarna agak ungu dengan tulang-tulang daun yang nampak jelas dan tidak terdapat stomata, karena pernapasannya menggunakan mulut daun yang ada di permukaan daun bagian atas. Dan apabila kita potong melintang pada bagian batang, maka akan nampak dengan jelas bahwa batangnya itu berongga. Kita lihat dengan jelas ketika lakukan pembesaran, di situ terdapat rongga-rongga yang merupakan saluran untuk mengantarkan oksigen atau udara dari daun menuju ke batang dan akar. Tanaman teratai bermacam-macam jenisnya. Ada yang berwarna putih, ungu, pink, dan sebagainya. Masih banyak macamnya. Untuk lebih memahami bagaimana anatomi pada tanaman teratai, bisa kita nanti mengeksplor tanaman teratai milik sendiri yang saya tanam pada ember. Jadi saya kuras airnya agar kelihatan bagaimana tanaman ini hidup pada lumpur, dan kita cabut. Ini nampak lumpur. Kemudian akan kita bersihkan, kita cuci pada air agar lebih kelihatan bagaimana bentuk akar pada tanaman teratai. Akar nampak panjang untuk mengambil mineral yang ada di dalam lumpur. Demikianlah
cara adaptasi dan anatomi tuban teratai. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.